Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Shalom, selamat hari Minggu. Melalui ibadah kita pagi hari ini, kita dipanggil untuk mengasihi. Kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi dari nyanyian buku AKBP nomor 565 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Engkau memberitahukanku kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami ucapkan kepadamu karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu kepada bangsa-bangsa kafir. Kasihanilah kami, biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami dan keturunan kami. Luaskanlah firman-Mu ke seluruh dunia, agar sinar terang kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembah kegelapan dan kuasa maut oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan
Taurat Tuhan pada minggu hari ini yang diambil dari titah keempat dengan maksudnya. Titah keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita merendahkan diri, tunduk dan sujud di hadapan Allah Tuhan kita untuk mengaku segala dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia, menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah kami dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Jangan lupakan kami. Dengarkanlah doa permohonan kami ini ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin.
Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kensumba, akan menjadi putih seperti bolu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan yang menjadi epistol di minggu hari ini tertulis dalam kitab 1 Korintus 13 ayat 1 dan 3 sampai 3. Kita baca secara responsoria. Ayat ketiga kita baca bersama-sama. Kasih, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara seiman yang dikasihi, mari sejenak kita mendengarkan warta gereja kita Minggu 30 Januari tahun 2002. Topik dipanggil untuk mengasihi. Bagian pertama, warta umum. Pertama, anak lahir. Hari Kamis 20 Januari 2022 telah lahir seorang putra bagi keluarga Sapril Marpaung SH, Ibu Renti Herlina Boru Nenggolan dari sektor Pintu Angin, Sukaturus. Anak yang lahir serta orang tua dalam keadaan sehat. Yang kedua, jemaat yang pindah. Mulai minggu hari ini 30 Januari 2022 telah pindah jemaat gereja ini Bapak Isa Agusta Sihaan Saranaposo dari Jalan Kurnia nomor 19 sektor Pengayoman pindah ke GKPI Sekupang Batam. Suara koinonia. Yang pertama, pelayanan. Minggu hari ini 30 Januari 2022, Pendeta Bakti J. Simorang MTH melayani di HKBP Tampan pukul 10 WIB. Yang kedua, baptisan kudus. Minggu hari ini 30 Januari 2022, gereja kita mengadakan baptisan kudus berjumlah 5 orang, putra 1, putri 4 orang. Yang ketiga, kebaktian anak sekolah minggu. Pada hari Minggu yang akan datang, tanggal 6 Februari 2022, gereja kita memulai kebaktian ibadah sekolah minggu masuk pukul 7 WIB dengan mengikuti jadwal ibadah sebagai berikut. Pertama, setiap minggu pertama dan ketiga, dan jika ada minggu yang kelima setiap bulan, ibadah diikuti anak-anak sekolah minggu mulai horong 2 dan 3. Bertempat di gedung sekolah minggu tanpa didampingi orang tua dalam ruangan gedung sekolah minggu. Yang kedua, setiap minggu kedua dan keempat setiap bulan, ibadah diikuti anak-anak sekolah minggu horong 1, yaitu kelas 1 dan kelas 2, bersama dengan balita bertempat di gedung sekolah minggu. Khusus untuk balita dapat didampingi orang tua di dalam ruangan. Ibadah sekolah minggu setiap minggunya akan diliput secara live streaming agar dapat diikuti anak-anak sekolah minggu yang beribadah di rumah masing-masing. Yang ketiga, ibadah sekolah minggu juga dimulai di pos sekolah minggu pelayanan Padang Bulan masuk pukul 7 WIB. Diharapkan kerjasama pada orang tua untuk meningkatkan, mengingatkan anak-anak sekolah minggu memakai masker dari rumah, mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan di gereja kita. Yang keempat, kebaktian remaja. Kebaktian remaja di gereja kita akan diadakan Minggu 6 Februari 2022 yang akan datang. Ibadah diadakan pukul 9 WIB di gedung Saudi HKBP Pekanbaru.
anak-anak remaja, pra-remaja gereja kita diharapkan tetap mengikuti protokol kesehatan. Yang kelima, ibadah sore. Ibadah sore akan diadakan pukul 17 WIB mulai 6 Februari 2022. Marilah kita bersama-sama mengikuti anjuran protokol kesehatan. Yang keenam, pelajar CD. Sabtu 5 Februari 2022, pelajar CD dimulai seperti biasa di Gedung Saudi, masuk pukul 15 WIB. Hari Minggu pukul 14 WIB. Yang ketujuh, kebaktian doa sektor di gereja. Hari Rabu 9 Februari 2022, ibadah kebaktian sektor dimulai biasa di gereja, masuk pukul 19 WIB, Manang Partangangan sektor. Diharapkan kehadiran jemaat untuk mengikuti kebaktian tersebut. Yang kesembilan, learning Sintua. Sabtu 5 Februari 2022, pelajar calon Sintua dimulai pukul 16 WIB di konsistori. Yang ke-10, sermon. Selasa 1 Februari 2022 diadakan sermon untuk remaja, masuk pukul 17 WIB. Hari Rabu 2 Februari 2022, sermon guru sekolah minggu, masuk pukul 17 WIB. Syukuran awal tahun Inahuria. Syukuran awal tahun Inahuria diadakan hari Sabtu 5 Februari 2022 bertempat di Sopomini. Acara dimulai pukul 11 WIB. Yang ke-12, bunga altar. Yang menyusun bunga altar pada bulan Februari 2022 dari sektor Wonorejo. Suara marturia dan suara koinonia. Di sini gereja majelis mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh warga jemaat yang berulang tahun, kelahiran dan pernikahan terhitung 30 Januari sampai dengan 5 Februari 2022. Dalam firman 1 Tawarik 16 ayat 8. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Kita bersama-sama, kita bawakan dalam doa warga jemaat kita yang masih dalam sakit dan pemulihan. Kiranya Tuhan berikan kesembuhan, kekuatan, kesabaran untuk seluruh warga jemaat. Mengenai warta keuangan dan lainnya seperti terdapat pada lembaran warta, boleh kita ikuti di rumah. Demikian warta. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi. Dengan firman-Mu
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu sekalian. Dan juga selamat untuk kita semua masih bisa menghembuskan napas, menikmati kehidupan hari ini. Kita masih bernapas. Karena tadi pagi saya dengar ada sahabat saya yang meninggal. Baru bangun tidur dia, pergi ke kamar mandi, jatuh dan meninggal. Kita semua masih sehat kan Bapak Ibu? Sehat semua? Kalau ada yang kurang sehat, dengarlah dulu firman Tuhan supaya hati kita sehat ya. Iya. Firman Tuhan menyapa kita dari kitab Yeremia 1 pasal ayat 4 sampai dengan ayat 10. Boleh kita baca, demikian firman Tuhan. Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Boleh kita ulang baca ayat 10 Bapak Ibu Saudara-saudara. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku sekalian, semuanya kita pernah mengalami pergumulan. Seorang ibu bergumul atas kelahiran anaknya. Apa dan bagaimana nanti anaknya? Seorang bapak juga bergumul dalam hidupnya. Apakah dia si bapak menjadi bapak, pewaris marganya, dan seterusnya, punya pergumulan tersendiri. Anak-anak juga bergumul akan dirinya. Dia mencari identitas, siapakah dia, apa dan bagaimanakah anak itu nantinya. Semua kita pasti punya pergumulan masing-masing. Soal besar kecilnya pergumulan itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku, itu adalah bagian dari kehidupan yang kita jalani. Yang mengikuti live streaming juga bergumul saat ini juga terus dan terus. Kapan dia bisa bersama kita
di ibadah ini. Dunia ini juga bergumul bersama-sama, seluruh dunia, supaya kita sehat semua. Dengan, kalau kita dengar iklim yang ekstrim di bumi ini, ada badai juga menghantam daratan Cina, badai juga menghantam Amerika dan lain sebagainya. Dan secara khusus juga persekutuan gereja-gereja dunia menyatakan kepada seluruh umat supaya sadar bahwa iklim ini sekarang sedang ekstrim, supaya sadar. Kalau iklim ekstrim, di sini juga ada ekstrimnya. Suhu di bumi ini di Pekanbaru ini bisa bertambah 2 sampai 3 derajat setiap hari. Kalau misalnya pagi ini dia suhunya 30, bisa nanti 32 dan seterusnya. Maka Dewan Gereja meminta dengan sangat supaya juga kita di bumi ini ya menghargai dan melestarikan alam. Itu gongnya. Hargai dan lestarikan alam dengan baik, jangan rusaki. Saudara-saudaraku sekalian, firman ini dalam minggu ini, bagaimana itu pergumulan jeringnya menubuatkan, menyampaikan berita kepada seluruh dunia pada saat itu. Yang notabene dia masih muda, yang tidak punya wawasan, yang belum punya apa-apa, pasti dia mengalami, kalau kita katakan, kegundahan dalam jiwanya. Dia mengalami pergumulan yang berat. Bagaimana saya menyampaikan firman Tuhan kepada raja-raja yang terpecah? Dalam historinya, Israel telah mengalami perpecahan sebagai bangsa-bangsa. Israel Selatan menjadi 4 negara bagian. Israel Utara juga mengalami perpecahan, berarti ada 7 raja-raja pada waktu yang sama. Yang biasanya mereka mengalami 1 raja. Kenapa ini jadi 7 raja? Bagaimana dia mampu menyampaikan firman Tuhan, menubuatkan kepada mereka? Konon dalam Alkitab, kalau ada 7 raja-raja berarti ada 7 pusat ibadahnya. Mereka mengalami juga pemahaman-pemahaman yang berbeda. Dalam tradisinya, raja-raja itu membuat rumah-rumah ibadahnya sesuai pikirannya, sesuai rencananya. Dan tujuannya adalah membuat supaya mereka tidak menyembah Tuhan, tetapi menyembah sesuai dengan apa yang direncanakan oleh raja itu. Kalau arahnya raja itu kepada dewa-dewa Baal, maka mereka diarahkan untuk menyembah dewa Baal. Kalau arahnya raja itu menyembah dirinya juga sebagai raja, itu juga dilaksanakan oleh bangsa-bangsa. Bagaimana dan apa tujuan raja itu untuk membuat rumah ibadah itu. Itulah tugas dan tanggung jawab Yeremia. Bagaimana dia menyampaikan itu kepada mereka? Apakah dia mampu? Ijaibu memang dan terdokon ni ina, nggak bisa ibu menyatakan sesuatu bila si bapak juga menyatakan yang lain. Ikut saya do komando. Ate mang. Moloroi na tatu ai doho inna. Ro amat tatu be doho inna.
si anak juga akan kacau hatinya. Mana ini perintah yang saya laksanakan? Nanti dikatakan saya tidak menghormati orang tua. Nanti saya dikatakan anak durhaka. Ini juga pergumulan, Bapak Ibu. Pengambilan keputusan yang kecil pun di rumah harus sepakat. Atiran yang manginang. Si suami dan istri menjadi dewan musyawarah di tengah-tengah rumah tangga untuk memutuskan sesuatu yang baik kepada anak-anaknya. Bila si anak bertanya, "Bapak, saya mau pergi ya, mau kuliah saya ke Amerika." Si ibu berkata, "Enggak usah kau ke Amerika nak, di Indonesia pun sudah ada yang pintar-pintar." Maka hatinya juga gundah kemana dia pergi. Apakah harus membuat undi? Tidak mungkin. Tapi ibuku, saudara-saudara sekalian, lebih dari itulah pergumulan Yeremia. Kemana dia harus membuat pengaduan? Dalam taksonomi sejarah, Yeremia tidak mampu untuk mengutarakan, menyampaikan firman Tuhan. Maka dia cari panitra dari bangsa itu. Panitra itu adalah namanya Baruh. Bahasa Batak pe dang salah mamijam pitonggam siap babiyat. Molo nang adong argakku, boy do juwok dong atubuku asarga au. Begitu. Demikianlah Yeremia. Dia yang lemah, tidak mampu mengatakan apa-apa, tapi dia juga merekomendasikan temannya untuk mencatat segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan kepada Yeremia. Yeremia sebenarnya dikatakan dalam nats ini, jangan takut, aku telah menjamahmu, membentukmu sebelum anda ada, masih dalam rahim kandungan ibumu, saya sudah membentukmu, kata Tuhan. Tetapi Yeremia masih gundah gulana. Bapak Ibu, panggilan itu ternyata dijalani walaupun ada pergumulannya. Saudara-saudaraku, kita semua juga terpanggil memberitakan firman. Iya. Berita apa yang harus kita sampaikan di tengah-tengah kehidupan kita? Sebagai pendeta, sebagai majelis, sebagai jemaat, dan sebagai kita yang ada di ruang ibadah ini. Kita terpanggil untuk menyampaikan itu. Jangan takut menyatakan kebenaran, karena Tuhan menyertaimu. Seperti Yeremia, Tuhan menyertainya. Jangan takut. Hal yang kedua yang perlu kita lihat dalam nats ini adalah tugas tanggung jawab yang begitu besar itu. Panggilan itu bukanlah panggilan manusia, tapi panggilan Sang Ilahi. Menurut ilmu agama, kenapa dikatakan ini panggilan Sang Ilahi? Karena manusia, sekuat apapun dia, sehebat apapun manusia itu, masih ada kehebatan dan kekuatan di luar daripada dirinya. Itu rumusan ilmu agama. Sehebat apapun saya, sekuat apapun saya, kita ini semua masih ada kekuatan di luar daripada diri kita. Itulah Sang Ilahi. Bapak Ibu sekalian, kalau kita menyatakan, kalau kita berbicara Sang Ilahi, dan buku yang saya pergumulkan juga dan yang saya baca, bahwa Tuhan itu ada di mana-mana, omnipresent. Ketika Bapak Ibu juga mengalami begitu berat tugas tanggung jawabmu di tengah-tengah rumah tangga ketika memutuskan A dan B, maka berserulah kepada Tuhan supaya apa yang Anda putuskan tidak melukai, tidak mencelakai, tidak juga menghancurkan jati diri kita. Tetapi
keputusan itu adalah keputusan yang terbaik, keputusan yang terbijak. Jeremia tampil di dalam 3 zaman. Boleh kita baca secara umum kitab Jeremia. Dia tahap pertama dia berada dalam bangsanya dan menubuatkan bahwa kamu bangsa-bangsa Tuhan yang tidak percaya kepada Tuhan, yang menyembah Baal, maka akan ada bangsa yang lain untuk memindahkanmu, untuk menamanmu. Tetapi ingatlah, ketika Anda pun tertawan, Tuhan hadir untuk membentuk hatimu. Dan juga Jeremia juga berada pada pembuangan, ikut dia terbuang, ikut dia terjajah. Tapi Jeremia juga ikut keluar dari penjajahan itu. Nah, berarti dia mengalami peristiwa yang begitu besar. Kalau kita katakan Bapak Ibu kita yang semua yang ada di sini, ya, siapakah kita ini generasi yang hebat? Siapakah kita ini generasi yang luar biasa? Mungkin si bapak kah, si ibu kah, atau si anak? Kalau si bapak dan si ibu saya pikir generasi terhebat, bukan generasi yang kita ini yang muda. Enggak. Generasi terhebat adalah mereka. Tidak ada uang berangkat dari kampung, tapi bisa mandiri di Pekanbaru ini. Betul kan Bapak Ibu? Betul tidak? Ala nasusa do hita di uta. Taberi kadong atta jago, lao mah hita mangaratto. Songoni do hita. Hira sodong do hita na mangaratto di Papora emas yang besar-besar dari kampung. Enggak ada. Holan itadda do nomor, iboto mencaha. Lau mangaratto do. Bagaimana dengan anak-anak sekarang ini? Iya Bapak Ibu, baru anak komunaan. Kita dulu dibentuk oleh begitu sakitnya di kampung itu. Pergumulan kita yang begitu berat, mencari makan pun susah. Molopi itu malang walu dalam sekeluarga. Nasi di periuk itu sudah di petak 8. Ante, sekarang ini bagaimana anak-anak ini remaja pemuda? Lau mangap susah. Mangan lang selangon na susah, apalagi mencari. Terlalu manja mungkin, ya. Sekali-sekali Bapak Ibu, pernah ini saya sarankan di gereja yang besar di Jakarta. Bapak Ibu, buat dulu hari Minggu itu, berangkat dari rumah, jalan sendiri, nanti di gereja kan ada kamar mandi di gereja aja aku bilang. Adong dulu nama bene. Saya bawa tuh hacik dah bene tuh gereja. Iya. Karena memang dulu di kampungnya sekitar misalnya di lembah, gerejanya dia di atas bukit, jauhnya hampir 2 kilometer, jalan kaki. Ya. Ketika pulang dari gereja juga mereka akan melihat ada ular lewat di jalan itu. Kita ini yang di kota bagaimana? Adakah tantangannya? Memang ada. Tapi kita ini sudah masuk kepada ranah instan. Kepada ranah yang begitu harus cepat. Dalam sudut karya, kaum tua masih mengetik. Ya, masih mengetik. Tapi sekarang kita ini sudah memakai apa? Touchscreen. Itu dalam sudut pengetahuan dan modernitas yang kita ikuti di zaman ini. Berarti kaum terhebat itu adalah masih orang tua kita. Ya. Karena malu doa mamangina, karena hebat doamu. Dan saya rasa panggilan juga kepada Anda, kepada kaum tua saat ini, harus tetap terpatri di dalam hatimu. Harus kuat dalam pergumulan. Tidak cepat putus asa. Tidak cepat tawar hati. Tetapi dia harus terpatri dalam kehidupannya. Saudara-saudaraku, dan yang terberat melalui firman ini kepada Jeremia adalah
Bagaimana dia harus mencabut dan merobohkan, bagaimana dia harus membinasakan dan meruntuhkan, bagaimana dia membangun dan menanam. Inilah kesulitan yang sangat besar. Apa yang dicabut dan dirobohkan dalam kerajaan itu? Raja-raja tadinya yang sudah membuat persembahan-persembahan kepada dewa, itu harus dirobohkan, itu harus dicabut, itu harus dibinasakan dan diruntuhkan, dan harus dibangun kembali persembahan kepada Sang Allah pencipta langit semesta yang disebut dengan Yahweh. Mereka harus kembali menyembah Tuhan Allah. Mereka harus benar-benar sadar bahwa Tuhan Allah telah membentuk bangsa itu mulai dari Adam, Hawa, dan sampai kepada panggilan bapak-bapak leluhur Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan juga ketika mereka berada di pembuangan Mesir hingga kembali lagi. Dan saat ini Tuhan adalah Allah Sang Pencipta. Tuhan adalah Allah. Dalam nats ini Tuhan itu juga dalam tema minggu kita Allah yang kasih. Maka dengan itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Yeremia dan dalam epistel tadi, bila ada panggilan itu harus kamu sadari, itu adalah bukti kasih Tuhan. Tidak ada yang lebih besar daripada kasih itu. Bila Anda tidak melakukan kasih kepada sesamamu, bagaimana Anda mampu mengasihi Tuhan kalau Anda tidak pernah mengasihi temanmu? Maka ungkapan kasih boleh berjuta-juta kata kita sampaikan, tetapi bukti dan perbuatan kasih itu mesti kita mulai dari hal-hal yang kecil. Nah, holong doroham mangula siulan ulahum madoh dengkan. Nah, holong doroham tuak kadongamu haholongi madoh dengkan. Yang saya baca dalam terjemahan kasih Kamus Umum Bahasa Indonesia dikatakan kasih adalah menaruh perhatian dan persahabatan yang baik kepada orang lain. Itu terjemahan bahasa Indonesia. Kalau terjemahan dalam Alkitab, kasih adalah Tuhan yang datang, yang memberikan nyawanya kepada manusia untuk menjadi keselamatan dunia bagi orang yang percaya kepadanya, katanya. Dalam Yohanes 3 ayat 16. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, pulanglah dengan damai. Berangkat dalam setiap pergumulanmu bahwa Tuhan telah membentuk kita, tapi lakukanlah kasih. Awalilah hidupmu dengan kasih. Hola dungo pe jabu mengasihi matu amat tado inat tado anak kota. Mula pita sa gereja kasihilah juga sesamamu. Kalau ada juga yang perlu dibantu di tengah jalan itu, bantulah. Jangan lewatkan. Karena itu mungkin juga suara Tuhan, bagaimana kita melayani sesama kita, bagaimana kita melayani yang ada di dunia ini, dengan tidak menyatakan firman Tuhan kepada mereka, tetapi kita ikut berperan aktif untuk mendukung, membantu, dan juga memprakarsai hal-hal yang baik di tengah-tengah masyarakat. Kita juga adalah bagian pemberita, bagian daripada utusan Allah menyampaikan kasih dan kebenaran di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kasih-Mu menyertai kami. Kami mohon Tuhan dalam hidup kami masing-masing, bila pun banyak pergumulan yang kami jalani, tapi Tuhan tetap hadir dan Tuhan tidak meninggalkan kami, tetapi peduli atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Orang tua kami yang hadir di tempat ini, yang bersama-sama kami dalam ibadah ini, atau yang mengikuti live streaming, karena
tidak bisa secara baik untuk mengikuti ibadah on-site di gereja ini. Mungkin karena lemah fisiknya atau sakit penyakit. Tolong Tuhan pulihkan mereka, tolong sembuhkan mereka. Sudah banyak daya upaya mereka untuk menyembuhkan dan menyembuhkannya, tetapi tangan kuasa Tuhan yang begitu luar biasa akan menyembuhkan mereka. Tolong juga Tuhan saudara-saudara kami kaum muda menentukan sikap yang baik, karakter yang baik kepada sesamanya, kepada orang tuanya. Dan mereka juga adalah bagian dari generasi yang mesti melanjutkan estafet, melanjutkan hal-hal yang baik yang dijunjung tinggi, lalu nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupan ini, baik nilai-nilai Kristiani ataupun budaya-budaya yang mesti dijunjung tinggi dan terpatri dalam hatinya. Mereka juga tangguh menjalani hari demi hari, bulan dan tahun, supaya mereka menjadi generasi yang gemilang, yang membawa pembaruan, yang membawa berkat. Terima kasih Tuhan. Ada beberapa orang jemaat-Mu yang menyampaikan permohonannya supaya Tuhan menganugerahkan keturunan kepada mereka. Tolong dan tolong Tuhan, berkati rahim kandungan si ibu seperempuan supaya saatnya mereka bisa mengandung, dan berkati juga si suami. Tolong mereka Tuhan, jangan karena hal ini mereka jadi tawar hati, mereka menjadi menghasut Tuhan. Tapi bila Tuhan menyampaikan sesuatu yang terbaik bagi mereka, mereka tetap berpegang teguh kepada iman, percaya kepada Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan kami. Tolong juga Tuhan, kami mohon kepadamu, ada jemaat-Mu yang hilir mudik di tengah-tengah masyarakat ini, masih belum pekerjaan yang layak, masih mocok-mocok di tengah-tengah kehidupan, masih mengontrak rumah. Mereka juga bergumul Tuhan dengan bertumbuhnya anak-anak mereka untuk menyekolahkan dan membiayainya. Dan atas nafkah hidup saat ini yang mereka harus cari belum ditemukan dengan baik, belum ada keberuntungan yang baik. Tolong Tuhan arahkan jiwa mereka supaya tetap terpengaruh, masih menengadah-tangan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya saatnya juga akan memulihkan negeri ini, memulihkan bangsa ini, memulihkan bumi ini, supaya kami sehat semua. Kami tidak takut, tetapi kami juga tetap menjaga diri. Terima kasih Tuhan. Jadilah kehendak-Mu dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita angkat pujian sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B, dan 2. Serahkan
Bapa, kita berdoa menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan, yang Allah Bapa kami yang di surga. Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu.